Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah melalui program Rehat, renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan jam kehidupan yang telah kami lalui. Sejenak waktu kami duduk diam di hadapan hadirat-Mu, memberi ruang, waktu dan tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami secara pribadi. Berbicaralah melalui hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan ya Roh Kudus bimbinglah kami, supaya kami memperoleh pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Menyerah adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa sampai pada titik menyerah dalam perjalanan hidup saudara? Dan tentu saudara punya alasan ketika saudara sampai pada titik itu. Kita harus akui, secara manusiawi, ada cukup banyak alasan yang membuat kita menyerah, baik secara fisik maupun secara rohani, menghadapi kerasnya realita atau kenyataan hidup kita manusia. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Daud adalah raja yang begitu kokoh dan kuat. Pantang baginya untuk menyerah kepada musuhnya.
Namun pada sisi lain, Mazmur ini pun juga menggambarkan pribadi Daud dalam relasinya dengan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan, ia adalah pribadi yang rapuh. Pengakuannya tentang Allah yang Maha Tinggi membuatnya mampu mengakui keterbatasannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Bahwa kita hanya bisa mengenal kelemahan kita, kerapuhan kita, jika kita punya kemampuan untuk mengakui kemahatinggian dan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, pengakuan ini memampukan Daud untuk dapat menikmati hidup tenang. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Demikianlah Daud menggambarkan ketenangan yang dialaminya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, pengalaman iman Raja Daud ini menyerukan hal yang sama kepada umatnya dan kepada kita sekalian. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu untuk meletakkan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Selain berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditanggung dan ditebus di dalam Kristus Yesus, sepatutnya kita senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya. Dan itu hanya dapat kita lihat dan kita nyatakan ketika kita sungguh-sungguh mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Orang yang merasa tidak ada batasannya, orang yang merasa bahwa dia tidak punya keterbatasan dan kelemahan, bisa saja ia meremehkan dan menyepelekan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya hendak kita memperhatikan hal ini. Bahwa Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ya, kita harus mengakui ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prestise kadangkala membius kita sehingga kita dalam mencapai segala cita-cita impian kita, kadangkala kita tidak sadar dan kita memandang enteng orang lain dan bisa saja meremehkan Tuhan. Bisa saja karena hal-hal yang spektakuler, yang ajaib, yang kita kejar, ingin kita raih dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mampu, kita kuat dan kita merasa sanggup, maka kita bisa saja memandang orang lain dengan kacamata kesombongan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita belajar kepada Daud. Wah, sebagai orang yang sungguh-sungguh menyadari kelemahannya dan kekurangannya, maka ia tidak memperhatikan, dia tidak tinggi hati dan dia tidak memandang dengan kesombongan. Sekalipun ada harapan, ada impian, ada prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai dalam hidupnya dan tentu juga dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Situasi sekarang sulit, jangan pernah menyerah. Tetapi menyerahlah hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang akan menopang. Dialah satu-satunya pribadi yang akan menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati. Selalu biru
Mari kita berdoa. Dimuliakan Engkau Tuhan, Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan malam ini. Sebagai manusia, kami diingatkan bahwa kami punya kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu mampukan kami belajar kepada hamba-Mu, Raja Daud. Dalam pengagungannya kepadamu Tuhan, ia sadar bahwa ia sungguh memiliki keterbatasan. Dan di dalam semuanya itu, tidak sekalipun ia memandang dengan cara pandang yang penuh dengan kesombongan. Dan bahkan menggunakan berbagai cara untuk mencapai hal-hal yang besar. Berikan kami hati seperti itu Tuhan. Kami rindu supaya di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami juga adalah pribadi yang benar. Oleh karena itu malam hari ini kami bersehati dengan keluarga kami. Biarlah itu menjadi warisan, biarlah itu menjadi bahagian dari kami di tengah keluarga kami Tuhan. Bersehati berdoa bersama malam hari ini. Dalam banyak hal, kadangkala kami merasa tertekan oleh keadaan ekonomi, pendidikan, kebutuhan, fasilitas, kesehatan, prestasi, jabatan, dan lain sebagainya. Namun malam hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan. Sekalipun ada tekanan-tekanan dari hal-hal itu, baik karena keadaan maupun karena keinginan, maka baiklah kami hanya menyerah kepada-Mu Tuhan, menyerahkan semua perkara dan keadaan hidup yang kami alami itu. Tuhan, Engkau menilik setiap jemaat-Mu, setiap saudara kami yang mengikuti program ini. Apapun yang mereka bawa kepadamu Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan hati-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami dan doa mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat yang sedang bergumul karena sakit, bagi mereka yang sudah sekian lama terbaring di pembaringan karena usia lanjut dan karena kelemahan tubuh. Tuhan topang dan kuatkan. Kami terus berdoa bersama mendoakan bangsa dan negara kami, kota di mana kami berdiam. Biarlah bangsa dan kota di mana kami berdiam ini kembali bangkit pulih kembali, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan semua sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Demikian juga penata layanan dan pelayanan dalam jemaat ini. Beri kesinergian kebersamaan bagi majelis gereja bersama pengurus OEG, bahkan semua komponen dalam jemaat ini, untuk mengemban dan menjalankan misi agung dari Tuhan, memberitakan Injil damai sejahtera kepada segala makhluk. Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan dan meneguhkan saudara kami yang mengucap syukur atas usia kelahiran mereka, Bapak Boni Petra Pasapan, Tirta Kristin Alet, Agnesia Arya Paulus, Ibu Maria Malla, Bapak IEN Takalawang, Pedro Gian Puapada, Tigor Hamonongan Sitohang, Leonardo Sarungu, dan Ibu Agus Rante. Demikian juga bersyukur karena pertambahan usia pernikahan Bapak Predi Sama dan Ibu Justina Lisukende, Bapak Bustam dan Ibu Servin Embon Tombi. Teguhkan mereka dalam pengucapan syukurnya Tuhan. Kami akan istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, sakit penyakit, dan juga roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 1 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.